berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh dong angkat tangan saudara. Haleluya. Kalau engkau tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, saya senang duduk di samping kamu. Saudara, salah satu lagu gereja mengatakan bahwa kita saudara di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, katakan hai saudaraku. Bilang sama yang baru ngomong, pinjam dulu 100 bilang saudara. Kita masih berada dalam sebuah tema besar, The God Series, Bapak Ibu, Greatest of All Time. Minggu lalu kita belajar mengenai The Greatest Command. Perintah terbesar yang Yesus sampaikan adalah untuk mengasihi. Bagaimana mengasihi adalah dengan melayani orang yang dikasihi Tuhan. Yaitu siapa? Orang di kiri kanan saudara adalah pribadi yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan di minggu kedua ini kita akan belajar sebuah The Greatest Commission. Atau pesan terakhir, atau perintah terakhir, atau amanat agung, atau yang disebut dengan istilah yang paling gampangnya adalah sebuah wasiat terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Kalau saudara pengen tanya sama saya, apa sih kalimat terakhir Yesus sebelum dia meninggalkan bumi ini? Mari kita baca kalimat terakhirnya. Matius 28. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Karena hanya 3 ayat kita baca bersama-sama Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya Yesus. Karena itu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20 kasih keras suaramu. Apa Bapak Ibu? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu ada seorang opung boru Bapak Ibu titip pesan sama anaknya. Kalau saya meninggal saya hanya mau dikubur oleh pendeta Gideon Simanjuntak. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi saya bilang sama keluarganya, bilangin nanti kalau masih ada opung lakinya Bapak Ibu. Sebelum meninggal jangan kasih pesan yang aneh-aneh. Sebelum meninggal dia bilang kalau saya meninggal yang kubur saya harus pendeta Batak itu. Maksudnya Korea. Maksudnya saya. Salah satu pesan terakhirnya adalah harus pendeta Gideon yang kubur. Tadinya saya nggak bisa, tapi karena bilang Pak tolong Pak, saya nggak mau keluarga, nggak mau nanti kita malam-malam digentayangin. Tolong Pak, opung boru udah pesen sebelum meninggal kalau nanti saya mati yang kubur harus si Gideon itu. Sebenarnya kan ada juga Gideon Tengker dan Gideon yang lain. Itulah sebuah makna dari pesan terakhir. Orang tua saya ketika menikah kasih saya pesan bahwa rumah tangga harus saling kasih, saling mengampuni. Ketika saya punya anak dikasih pesan untuk baik-baik sama anak. Makanya hari ini anak saya yang paling kecil, Johannes Bapak Ibu ulang tahun. Kami gak rayakan di hotel bintang 5. Kami rayakan di gereja. Kenapa? Sayang duitnya. Kami rayakan di gereja, enggak. Uang bagi keluarga kami bukan masalah. Bagi saya masalah. Jadi kami rayakan di gereja di samping Bapak Ibu. Kami bikin bingkisan. Ada 100 anak bingkisan. Setiap anak pulang dapat iPhone. iPhone bapaknya bukan iPhone saya. Itulah kuasa dari pesan terakhir. Nah kalau saudara bertanya sama saya Pak Pendeta. Apa sih pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga? Pesan terakhirnya kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kita nggak perlu belajar teologi dalam-dalam. Dikatakan demikian pesan terakhirnya. Pergilah. Bilang kiri kanan saudara, pergilah. Enggak, jangan sekarang, nanti. Kalau semua pergi kosong di gereja. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Ini adalah sebuah pesan terakhir. Yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Siapa di sini yang untung punya Tuhan Yesus? Pertanyaannya saya balik, Yesus untung gak punya kita? Jawaban paling gampang, amin. Itu jawaban tidak menjelaskan apa-apa. Saya mau bilang sama saudara, banyak orang menganggap amanat agung sebagai is a choice. Pilihan. Padahal is a command. Sebuah perintah, direct order. Sebuah perintah dari tata suci Allah. Dia memberikan perintah, sebuah kutipan, there is no omission in the Great Commission. Tidak ada orang yang dikecualikan dalam amanat agung ini. Seluruh orang percaya harus menginjil. Saya ulang sekali lagi, seluruh orang percaya harus menginjil. Amin. Memang saudara pikir dari mana tiba-tiba dalam kasus saya orang Batak tiba-tiba jadi orang Kristen. Dari penyembah berhala, dari penyembah roro nenek moyang. Karena ada seorang bule, Bapak Ibu, orang dari Eropa, siapa namanya? Tahu semua tuh. Erno Manson, datang jauh-jauh. Dari yang namanya Bekasi. Dia terbang Bapak Ibu naik kapal laut berhari-hari, berbulan-bulan untuk menginjil ke tanah Batak. Memang dari mana bangsa orang Indonesia, sebagian dari kita orang Kristen. Karena ada beberapa ratus tahun yang lalu. Orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak mementingkan perutnya sendiri. Meninggalkan zona nyaman mereka. Pergi ke bangsa yang mereka tidak tahu. Pergi ke suku yang mereka tidak kenal. Pergi ke bangsa yang bahasanya mereka tidak tahu. Mereka datang karena dengar perintah Tuhan. Untuk menginjil. Makanya kalau ketemu kita Simanjuntak kita tanya, di mana gerejamu? Karena kita tahu kemungkinan besar orang Batak adalah Kristen. Makanya kita kalau ketemu sama orang-orang Indonesia, kita lihat kalau matanya sipit dikit, gerejanya di mana? Karena kemungkinan besar orang keturunan Tionghoa adalah siapa yang bikin kita jadi Kristen? Karena ada beberapa ribu tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, ada orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri untuk menyampaikan Injil kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Memang khotbah tentang penginjilan adalah khotbah yang mengusik zona nyaman. Karena kita duduk, kita nyaman di bangku gereja. AC dingin, gereja enak, duduk manis. Yang penting gue sama keluarga selamat, orang lain biar Tuhan yang jamah. Tapi bagaimana kalau itu keluargamu? Mari kita melihat dasar mengapa kita perlu melayani Tuhan. Dan kenapa kita harus melayani. Yang pertama dasarnya adalah kuasanya menjadi dasar kita melayani. Sama-sama bilang sama saya, kuasanya menjadi dasar kita. Alkitab mengatakan demikian, Matius 28 ayat yang ke-18, sama-sama kita baca. 3, 2, ya Yesus. Kepadaku telah diberikan apa? Kata kuasa di sini berbeda dengan kata kuasa di 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Kuasa yang ayat yang tadi saya baca adalah kuasa menggunakan kata dunamis, yang artinya meledak. Tapi kuasa yang baru saya baca sama saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa menggunakan kata exousia, yang artinya otoritas, yang artinya power. Jadi kalau orang tanya sama saya, kalau saya tanya sama saya, kenapa saya harus menginjil? Karena kamu diberi otoritas. Kenapa saya harus menginjil? Sederhananya begini, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan sebuah SK kepada seluruh jemaat di tempat ini untuk pergi ke sebuah tempat. Dan dia bilang jangan takut, TNI menyertai kamu. Jangan takut, Menteri Keuangan Sri Mulyani siapkan dana buat kamu. Jangan takut, Menteri Kesehatan. Saya nggak tahu. Oh, saya nggak salah Budi Sadikin. Betul. Kalau saya tahu lah. Menteri Kesehatan Budi Sadikin, kalau kamu sakit siap di belakang kamu. Menteri Perumahan. Saya mencoba diri saya sendiri ini. Oh saya nggak salah Marwar Sirait. Rumah aku sediakan. Cukup sampai di situ. Kalau zaman SD menteri gampang dihafal. Karena nggak berubah-berubah mukanya. Apa maksud saya?
kuasanya menjadi dasar. Kata kuasa artinya Allah memiliki kuasa atas maut, dosa, setan, juga segala bangsa dan segala zaman. Apa sih kuasa itu? Kemampuan untuk mengubah segala sesuatu. Kemampuan untuk mengadakan segala sesuatu. Pak Pendeta, saya ibu rumah tangga, Pak Pendeta. Pak, Bu, murid-murid pada masa itu tidak berpendidikan. Bisa bayangin gak murid-murid ketika Yesus naik ke surga, Yesus terbang, Yesus bilang begini, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Mereka bilang amin, amin, amin. Ketika Yesus hilang di awan-awan, Petrus tanya sama Thomas, gimana caranya ke bangsa-bangsa? Thomas bilang, kan lu yang amin. Tolong dibantulah, ketawa lebih palsu lagi bisa gak? Palsu sekali. Saya kesini yang asli. Gak bisa bayangin gak? Bagaimana mereka pada masa itu memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada TV, akan ada pesawat, akan ada kereta api, akan ada sosial media. Allah sudah tahu. Pak, Bu, mereka aja yang gak tahu apa-apa taat. Amin. Mereka yang gak tahu apa, mereka tidak berpendidikan, Bapak Ibu. Mayoritas dari murid Tuhan Yesus adalah nelayan, pemungut cukai, bahkan ada beberapa pemberontak politik. Tapi Tuhan memakai mereka untuk mengguncang dunia. Gak usah jauh-jauh deh, mama saya SD aja gak lulus Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya berapa banyak jiwa yang sudah dibawa kepada Yesus, banyak. Samping mama saya ada bau saya, 83 bau ya. 85, 84. Samping sebelah kiri saya, papa saya. 85. Samping kiri lagi saya gak kenal. Bau saya 84. Bau saya gerejanya bukan di tempat ini. Kenapa datang kemari? Karena saya ada di sini. Tiap hari gereja, tiap hari 84. Masalah tekanan darah tinggi di Indonesia telah berakhir selamanya. Dokter kardiolog ternama, Dr. Slamet Budi. Tapi tiap hari, kemana-mana gereja, ceritain soal Yesus. Mama saya kalau pergi ke tukang sayur, bukan belanja sayur. Tapi tukang sayur kalau ketemu mama saya dikasih aja sayurnya langsung. Karena pasti apa? Diinjilin, pasti diinjilin nih. Pasti ngomong Yesus nih. Jadi kalau lihat mama saya tutup toko sayurnya. Enggak, maksud saya gini loh. Maaf ya, kalau Tuhan bisa pakai mereka orang sederhana, Tuhan juga bisa pakai kita. Tapi masalahnya mau nggak kan itu. Gini nih. Ada teman kita lagi nangis. Gue mau mati aja deh. Gue mau mati. Gue stres. Terus kita kan soal polarisme kan. Lu udah doa belum? Gue udah tuh. Yang itu. Terus gimana? Gak tenang-tenang gue. Tetap aja gue stres. Ada suara di hati ngomong gini. Ceritain soal Yesus. Terus kita, gue boleh cerita gak? Apa? Itu Irak sama Israel perang. Bener apa bener? Dengan alasan apa? Gak enak. Dengan alasan apa? Takut nyinggung. Penginjilan gak harus begini. Lu terima Yesus lu. Kalau enggak neraka jahanam lu. Kami ngomong sama yang jaga gereja ini, OB. Saya ngomong. Saya bilang gini, maaf ya jangan marah sama saya, jangan marah. Tapi saya mengasihi, manggilnya Empok. Saya mengasihi si Empok. Boleh enggak saya ceritain soal Tuhan saya? Bapak gitu mah. Ya kenapa atuh mah? Kamu butuh apa sih kata Tuhan untuk nginjil? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Kamu cuman perlu jalan. Pak Pendeta gak punya uang. Tuhan bilang kusediakan uangnya. Lihat dulu. Itu lo mau duitnya itu. That's why kenapa gereja ini, minggu lalu saya bilang, kita beranikan diri ngambil suatu tempat di daerah utara. Akuisisi sebuah rumah.
Walaupun warganya bilang situ tidak boleh nginjil ya. Dia bilang iya. Tapi kan nginjil banyak cara. Gak ada yang amin nih. Amin. Dengan pelan aja tiap minggu kasih makanan. Dengan jadi orang baik aja. Dengan jadi orang ramah aja. Lagi siapin kursus ngejahit. Untuk apa? Biar ibu-ibu di situ bisa ngejahit. Nanti kalau ibu-ibu di situ bisa jahit, nanti jahitan mereka kalau saudara mau kita bisa pajang di gereja. Saudara bisa beli. Pelan tapi pasti kita mulai mengubah circle kemiskinan mereka. Dan pelan tapi pasti Yesusnya gak di awang-awang lagi. Yesusnya mendarat di bumi. Amin. Dengan apa mendarat di bumi? Dengan kita muncul, tampil. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa memakai mereka, don't worry. Ketika Tuhan menyuruh saudara menyelesaikan amanat agung, Tuhan memberikan kuasa. Seperti mainan tanpa baterai tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa apa-apa. Saya punya mainan buat anak saya, mainannya canggih Bapak Ibu. Tanpa baterai gak berpengaruh. Tapi ketika dikasih baterai, maka mainan itu nyala. Begitu juga dengan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mau melaksanakan amanat agung dari Allah. Memberitakan Injil. Gak usah jauh-jauh pulang dari tempat itu saudara langsung bilang sama bos saya cuti. Mau kemana? Mau ke Nepal. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Mulai dengan gini aja. Tuhan pakai aku. Pakai mulutku. Untuk jadi berkat. Kasih aku momen Tuhan. Untuk ceritakan kebaikanmu. Saya yakin. Beberapa waktu kemudian kamu akan ketemu. Alkitab katakan perintah ini didahului oleh janji akan kuasanya. Sebelum dia kasih perintah, dia kasih janji. Dikatakan segala kuasa diberikan kepadaku. Sebelum dia nyuruh kita melayani, dia beri kita kuasa. Dan perintah ini juga diakhiri dengan janji akan hadiratnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tidak menyuruh saudara pergi memberitakan tentang dirinya tanpa penyertaannya. Katakan amin. Dia tidak menyuruh saudara pergi tanpa memperlengkapi saudara. Seperti anak saya pergi ke sekolah, saya sebagai orang tua memperlengkapi dia. Saya gak pernah lupa kemarin anak saya Genesaret lulus TK dan di wisuda. Saya gak ngerti buat apa wisuda itu. Genesaret Benyamin Simanjuntak. TKB Surabaya. Kita teriak, wah, wah. Dia bilang sama istri saya,